Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Novianti, NIM 0204222067. Di sini saya ingin memenuhi tugas video mata kuliah Hukum Pidana yang dimana materinya mengenai wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial dalam berbahasa Inggris adalah wilayah yang secara hukum diakui sebagai wilayah yang terpisah dan mandiri dari wilayah negara di mana wilayah tersebut berada. Wilayah ini dianggap sebagai wilayah yang tidak tergantung pada negara di mana wilayah tersebut berada. Namun, wilayah ekstrateritorial tersebut masih tunduk pada hukum dan regulasi dari negara yang memiliki kedaulatan, konsulat, atau misi diplomatik di wilayah tersebut. Wilayah ekstrateritorial biasanya dianggap sebagai wilayah yang terlindungi dan terjaga, di mana pihak berwenang dari negara yang memiliki kedaulatan atau konsulat tersebut memiliki yurisdiksi atau wilayah tersebut. Dalam hal ini, wilayah ekstrateritorial biasanya dilindungi oleh konvensi internasional yang menetapkan hak dan kewajiban negara-negara untuk melindungi kedutaan atau konsulat asing di wilayah mereka masing-masing. Contoh wilayah ekstrateritorial. Beberapa contoh wilayah ekstrateritorial yang paling umum adalah kedutaan dan konsulat. Berikut adalah beberapa contoh wilayah ekstrateritorial yang terkenal di seluruh dunia. 1. Kedutaan Amerika Serikat di London. Kedutaan Amerika Serikat di London adalah contoh wilayah ekstrateritorial yang paling terkenal di dunia. Kedutaan ini terletak di Grosvenor Square, London, dan berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektar. Wilayah ini diakui sebagai wilayah yang mandiri dan terpisah dari wilayah Inggris oleh pemerintah Inggris dan berada di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat. 2. Kedutaan Inggris di Washington, D.C. Kedutaan Inggris di Washington adalah contoh wilayah ekstrateritorial lainnya. Kedutaan ini berdiri di Manchester Avenue dan dianggap sebagai wilayah yang mandiri dan terpisah dari wilayah Amerika Serikat oleh pemerintah Amerika Serikat. 3. Konsulat Indonesia di Singapura. Konsulat Indonesia di Singapura adalah contoh wilayah ekstrateritorial dari Indonesia di luar negeri. Konsulat ini terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Singapura, dan diakui sebagai wilayah yang mandiri dan terpisah dari wilayah Singapura oleh pemerintah Singapura. 4. Konsulat Jepang di New York. Konsulat Jepang di New York adalah contoh wilayah ekstrateritorial dari Jepang di luar negeri. Konsulat ini terletak di Park Avenue, New York, dan diakui sebagai wilayah yang mandiri dan terpisah dari wilayah Amerika Serikat oleh pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan Khairul Fawaz. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tanti Novianti atau meneruskan penjelasan dari Tanti Novianti. Jadi seperti yang dijelaskan Tanti Novianti, ekstrateritorial adalah sebuah diplomatik yang terpisah dari negaranya sendiri. Itu contohnya seperti kediaman atau kedutaan besar yang ada di luar negeri, contohnya kedutaan Indonesia yang berada di Singapura atau kedutaan Amerika di Avenue atau lain sebagainya. Atau contoh yang lain ada seperti kapal air. Apabila ada kapal laut atau kapal air yang berkibarkan bendera, atau contohnya kapal air atau kapal laut yang berbendera negara Indonesia, itu adalah diplomatik yang terpisah dari Indonesia. Tapi dalam ekstrateritorial atau diplomatik yang terpisah dari negara tersebut, itu adalah berlakunya hukum dari negara tersebut. Contohnya kedutaan Indonesia berada di Singapura. Apabila kita melakukan tindak pidana di tanah tersebut atau di atas tanah kedutaan Indonesia tersebut, maka yang berlakulah hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ekstrateritorial itu adalah diplomatik atau yurisdiksi yang terpisah dari negara tersebut. Dan contoh lainnya seperti kapal laut yang berbendera Indonesia yang berlayar di lautan lepas, itu adalah diplomatik yang terpisah dari negara tersebut. Apabila kapal laut itu berbendera Indonesia, maka di atas kapal laut tersebut
berlakulah hukum Indonesia. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di atas kapal laut yang berbenderakan Indonesia, maka hukum yang ada di Indonesia berlaku di atas kapal tersebut. Kenapa? Karena kapal laut itu berbenderakan Indonesia. Begitu juga kediaman atau lain sebagainya. Apabila kita melakukan tindak pidana di atas tanah tersebut, maka bisa jadi kita berlaku hukum yang negara kita diami itu. Bisa pula kita mendapatkan hukum pidana dari negara sendiri. Mungkin ini penjelasan dari kelompok saya dengan Tanti Novianti. Apabila belum paham dan kurang mengerti, silakan tanya kepada kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.